Hai profesional, berjumpa kembali di channel saya Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training finance for urban finance, saya akan sharing yaitu mengenai konsep biaya yang perlu Anda ketahui. Tonton sampai selesai video ini. Biaya, ya, biaya atau cost di sini ya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memperoleh manfaat di masa kini atau masa akan datang sehingga tujuannya dapat tercapai. Nah, itulah unsur biaya. Dan biaya nanti bahkan ada program kan bagaimana strategi mengurangi biaya. Nah, itu nanti kita belajar berikutnya. Biaya secara umum dikelompokkan ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, ya. Biaya tetap itu seperti contohnya adalah ya biaya tetap sini biaya yang tidak terpengaruh oleh adanya perubahan dalam aktivitas operasi sampai taraf tertentu. Nah, ini dia seperti contoh biaya overhead, biaya gaji supervisor, gaji leader, gaji manager, atau biaya listrik, telepon dan lain-lain, yaitu tetap gitu ya. Jadi biaya yang tidak terkait langsung dengan output produk ya dialokasikan sebagai persentase dari biaya lainnya atau material labor berdasarkan analisa produktivitas. Nah, itulah biaya tetap sahabat sekalian. Lalu juga biaya variabel. Nah, ini kan terkait dengan tingkah lakunya. Biaya variabel itu biaya yang dikabarkan oleh berjalannya sebuah operasi. Jadi kalau dia muncul biayanya kalau ada operasi terjadi produksi begitu ya. Nah, biaya variabel ini dibagi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung itu seperti biaya bahan baku di pabriknya, biaya bahan baku atau direct material di sini ya, atau upah buruh. Nah, itu ya, itu biaya langsung. Jadi upah buruh atau direct labor. Kemudian saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya dan mereka juga mengikuti sama dengan Anda. Dan sama-sama juga sukses. Tadi biaya tak langsung. Biaya tak langsung di sini adalah jenis biaya ya perhitungan jam mesin berapa sih atau jam upah buruh. Jadi biaya terkait dengan frekuensi aktivitas tetapi sulit diterapkan langsung untuk dipecahkan per unit produksi. Jadi basisnya perhitungan adalah jam mesin atau jam upah buruh. Nah, biaya tak langsung ya. Contohnya biaya maintenance ya, biaya konsumsi energi, biaya pernak-pernik lain-lainnya, lalu biaya siapa yang mengerjakan. Nah, itulah jenis-jenis biaya yang Anda harus pahami. Sekarang kita melihat sifat biaya. Nah, sifat biaya di sini kita bisa lihat pertama biaya berdasarkan frekuensi munculnya, biaya frekuensi munculnya ya. Ya, contohnya biaya berulang, recurring cost di sini ya. Ya, itu frekuensi dia berulang. Namanya frekuensi ya. Yang kedua non requiring atau cost, biaya satu kali munculnya saja. Nah, itu bisa ya. Jadi sekali munculnya. Nah, sifatnya yang kedua yaitu biaya yang hilang atau kesempatan atau opportunity cost. Ya, disebut juga ada sunk cost atau opportunity cost. Ya, di sini ya. Sunk cost itu adalah keputusan biaya yang sudah terlanjur keluar dan tidak relevan lagi memperhitungkan biaya maupun imbalannya. Misalnya uang DP yang hilang, udah bayar DP nggak jadi beli. Atau selisih nilai buku dan nilai pasarnya, udah beli nilai bukunya berapa ternyata besoknya akan jadi murah kan gitu. Itu sunk cost. Ada lagi opportunity cost. Nah, ini keputusan biaya yang sudah terlanjur keluar dalam memilih suatu aktivitas. Misalnya gudang perusahaan tidak terpakai padahal dapat disewakan gitu ya. Gudangnya besar tapi pakaian sedikit. Nah, itu jadi ada opportunity cost-nya. Jika kapasitasnya misalnya 1 ton tapi hanya dipakai cuman 10 kg, berarti itu ada opportunity cost itu. Nah, itu dari segi biaya hilang atau biaya kesempatan. Dan juga sifat yang lain adalah standard cost di sini ya. Cost di sini perkiraan biaya per unit dari sebuah output sebelum produk dikerjakan menjadi tolak ukur bagian dari produksi secara cost. Nah, di sini ada biaya overhead ya, standard cost ya. Ada biaya bahan baku, biaya upah buruh, biaya tidak langsung. Itu bagian standar cost. Nah, ini bisa Anda lihat ya, ada sifatnya juga, bisa juga dia terkendali dan tidak terkendali. Nah, itulah yang nanti kita sebagai alat untuk kita evaluasi dalam rangka cost reduction strategi program sekalian. Sahabat profesional, berarti Anda sekarang sudah memahami apa itu biaya dan juga dari jenis biayanya, kemudian juga sifat biaya. Semoga Anda sukses. God bless you.